sebetulnya concern dari konsumen terkait dengan pembelian EV itu apa sih Pak yang masih bikin mikir-mikir gitu? Ya, memang itu ya, EV banyak menjadi pertimbangan. Pertama, kalau ini kan banyak disukai orang kota. Namun misalnya di Jakarta, banyak mereka yang tinggal di apartemen sekarang. Ya. Kalau mereka tinggal di apartemen, berarti kan mereka harus parkir mobilnya di basement. Ya. Nah, itu salah satu kendala, karena disarankan untuk tidak parkir dan charging di basement. Karena sifat dari kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tadi ya, BEV. Kemudian harga sekarang cenderung bervariasi ya, ada yang lebih terjangkau. Namun yang menjadi concern karena mobil itu masih menjadi bagian atau dipertimbangkan sebagai aset. Mereka berpikir kalau resale value-nya nanti seperti apa. Oke. Jadi kalau setelah 5 tahun seperti apa. Namun ada kelompok masyarakat yang berpikir ya udah beli mobil listrik ya diperlakukan seperti handphone. Udah saatnya ganti ya ganti aja, nggak usah berpikir. Tapi kan berapa banyak masyarakat yang berpikiran seperti itu. Kembali yang saya katakan tadi kan masih Jawa sentris. Masyarakat kita yang ada di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi kan juga masih mengharapkan punya kendaraan bermotor. Nah, di sana itu yang masih memerlukan kendaraan-kendaraan yang konvensional. Oke, baik. Pak Kuku, pertanyaan saya selanjutnya terkait dengan industri hulu dan hilir nih Pak. Ya. Bagaimana kesiapan industri hulu dan hilir dan juga rantai pasok otomotif nasional Pak dalam menopang pertumbuhan khususnya untuk kendaraan listrik dan juga hybrid? Jadi mengenai seluruh ekosistem industri kendaraan bermotor, itu ada kalau kita bicara masalah electric vehicles, itu ada 3 main komponen yang mungkin harus betul-betul secara serius kita kerjakan, yaitu elektrik motornya sendiri, kemudian baterainya sendiri, kemudian juga ada lagi elektromotornya tadi ya, jadi elektromotor, baterai, dan kemudian chipsnya, semiconductor. Karena kendaraan bermotor sekarang tidak ada satupun yang terbebas dari semiconductor. Dan kita belum mendalami ketiga itu. Untuk mendalami ketiga komponen utama tadi, kita harus punya sebetulnya kalau kita belajar dari misalnya dari Cina misalnya, harus ada lembaga penelitian yang cukup handal untuk menangani hal tersebut. Kalau enggak kita hanya jahitin semua. Kita mendatangkan raw material dari luar, kita rakit di sini, kita jadiin mobil ya. Walaupun itu bisa menambah lapangan kerja. Tapi secara serius kalau kita belajar dari Cina, mereka punya lembaga-lembaga penelitian yang betul-betul mendalami itu. Jadi kita jangan hanya kulitnya aja rame, oh iya kita sudah bisa bikin. Tapi kita lihat ya, misalnya perkembangan teknologi baterainya sangat berkembang cepat ya. Kita kemarin nikel, tapi kemudian ada LFP. Apalagi yang muncul, tapi itu kan datang dari luar. Nah untuk Indonesia sendiri seperti apa? Karena kemudian kondisi alam Indonesia sendiri berbeda. Banjirnya beda dengan banjir yang di tempat lain kan. Kemudian humidity-nya juga berbeda. Itu juga akan berpengaruh terhadap lifetime-nya dari baterai itu sendiri. Kalau kita nggak kembangkan sendiri, itu akan didikte oleh dari luar yang dibuat sesuai dengan kebutuhan di mana mereka mengembangkannya. Oke, menarik nih Pak. Berarti artinya bukan hanya, tadi Bapak bilang ya, bukan hanya kulitnya, bukan hanya sekedar bisa Kita harus melakukan merakit, pendalaman. tetapi knowledge-nya begitu ya Pak ya. Nah sejauh ini apakah sudah ada lembaga yang mulai ke arah sana Pak? Saya mungkin agak tertinggal, saya belum melihat seperti itu. Tapi justru saya melihat dari lembaga-lembaga yang di luar yang pernah datang ke sini. Dan mereka melakukan penelitian-penelitian itu. Dan itu dijadikan acuan kalau mereka mau memasarkan produknya di Indonesia. Di Indonesia, oke. Dan itu dari luar Indonesia itu banyak yang berminat gitu. Karena Indonesia adalah potensi yang sangat besar untuk jualan mobil. Merupakan pasar terbesar di ASEAN. Karena penduduknya 280 juta. Itu yang harusnya kita juga menyadari itu. Orang-orang kita banyak yang pinter loh. Tinggal kemudian kita kumpulin bareng, duduk bareng untuk mencapai suatu goal yang bagus untuk negara ini. Iya betul, setuju Pak. Jadi artinya bukan penelitian dari luar, tapi penelitian dari dalam negeri begitu ya Pak ya? Kita punya spesifik kok di situ. Oke, baik. Bapak, dari sisi kebijakan, ini insentif apa yang paling dibutuhkan oleh industri agar pabrik-pabrik di Indonesia tetap menjadi basis produksi regional, bukan hanya sekedar pasar? Itu insentif di ujung ya Pak. Tapi yang paling krusial, tapi sering banyak dibicarakan, insentifnya apa? Kalau kita bisa merapikan seluruh kebijakan yang sudah ada, itu juga sudah satu achievement tersendiri. Contohnya, mobil di Indonesia itu yang pajaknya paling tinggi. Saya ngasih analogi aja, mobil itu keluar dari pabrik, harganya 100 juta.
begitu nanti bunga beli harganya 150. Yang 50 juta itu pajak semua masuk ke pemerintah. Dan itu berlapis-lapis, ada pajak dari pemerintah pusat, ada pajak dari pemerintah daerah, yang wajar ya. Tapi kita harus mengambil sebuah pelajaran. Salah satu, saya terpaksa sebutin merek ya, supaya langsung punya gambaran. Ada Avanza, itu buatan Indonesia, khas Indonesia. Di sini pajak tahunannya itu sekitar 5 juta rupiah. Oke. Nah, mobil itu diekspor ke Malaysia, mobil yang sama, Avanza. Di sana pajak tahunannya kurang lebih nggak sampai 600.000 rupiah. Kemudian ada yang diekspor ke Thailand, kan ini sesama negara ASEAN. Pajak tahunannya 150.000 rupiah. Jadi Anda bayangkan itu. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian faktor-faktor pajak tadi disederhanakan, itu bisa lebih membuat harga mobil lebih terjangkau. Belum lagi banyak lagi persyaratan-persyaratan administrasi, birokrasi, pengujian yang berlapis-lapis yang akibatnya harganya jadi mahal. Contohnya misalnya, kita pengen menuju net zero emission. Ada mobil baru, misalnya hybrid, plug-in hybrid. Karena kompleksitasnya dan harus diuji, wajar di Indonesia, namun biaya ujinya itu mengalahkan sampai 200% melebihi dari conventional vehicles. Kan kita menjadi discourage orang untuk mendapatkan mobil yang ramah lingkungan gitu loh. Itu yang harus kita benahi, dan sifatnya kebijakan untuk industri otomotif itu harusnya jangka panjang. Kan mobil itu nggak mungkin tiap tahun ganti model, mungkin perlu 4 atau 5 tahun, tergantung volumenya juga. Jadi itu yang harus kita lihat, kita sederhanakan, kita simplifikasi, bukan berarti mengabaikan faktor-faktor keselamatan dan sebagainya, tapi agar kita juga bisa melakukan industri ini lebih bagus. Kalau kita domestik pasarnya bisa tumbuh, harusnya bisa lebih dari 2 juta, kita juga makin banyak bisa ekspor ke negara lain. Nah, kita catatan sekarang misalnya ekspor kita itu all time high ya, tahun lalu 518.000 unit, keren itu. Nah, kita harusnya bisa mengalahkan Thailand. Kalau Thailand itu ekspornya sekitar 1 juta lebih, harusnya kita juga bisa.